Kan gimana? Misalnya Aktiva itu bisa nutup utang enggak? Kayak gitu. Kira-kira perhitungannya semuanya seperti itu. Jadi ini sumber-sumber dana itu harus dipikirkan ya. Kalau misalnya utang kita lebih banyak daripada Aktiva atau kebalikannya, itu kondisinya seperti apa juga harus diperhitungkan. Soalnya kan kayak misalnya kas kita tidak terlalu banyak, terus nggak bisa pada akhirnya setelah pengolahan juga nggak bisa nutup untuk membalikan utang, kan bahaya. Jadi kan kita bisa mengalami kebangkrutan kalau utang sampai nggak bisa terbayarkan karena nggak jalan saya usaha kita. Terus ada lembaga-lembaga pembiayaan, itu bisa ada Bank Dunia, ada macam-macam sih, ada bank-bank di Indonesia, ada bank-bank pemerintah, bisa Mandiri, BNI, BTN, dan segala macamnya itu kalau mencari. Tapi kayak Bank Dunia itu kan biasanya lebih membiayai proyek-proyek untuk pembangunan suatu negara, bukan ke komersil, biasanya sih seperti itu. Kayak misalnya proyek pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ada yang pernah tahu enggak? Proyek pengentasan kemiskinan di perkotaan itu ada namanya proyeknya itu P2KP. Itu yang mendanai ada dari Bank Dunia. Terus ada proyek apa lagi, pokoknya intinya untuk pembangunan suatu negara dia didanai dari Bank Dunia, itu bisa. Terus habis itu penilaian kelayakan bagi investor dan kreditor. Oh sebentar, maaf ya, batuk-batuk gak enak. Ini manfaat bagi investor, ini memperhatikan prospek usaha. Terus prospek adalah tingkat keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari investasi tersebut beserta risikonya. Biasanya kan semakin tinggi dana yang ditanamkan kan risikonya semakin besar toh. Tapi juga dengan asumsi nanti pengembaliannya juga semakin besar kalau dibandingkan dengan yang sedikit dana yang ditanamkan. Terus habis itu kalau untuk kreditor itu harus menilai prospek proyek untuk menentukan akan memberikan pinjaman pembiayaan atau tidak. Itu kan lebih diperhatikan keamanan dana yang dipinjamkan, kira-kira bisa kembali atau enggak dana yang dipinjamkan. Kalau misalnya dilihat kemampuan perusahaan itu kurang, berarti kan maksudnya untuk beroperasi kemampuannya kurang, berarti kemampuan untuk mengembalikan duit yang dipinjam juga patut dipertanyakan. Nah, kalau bagi pemerintah ini berkepentingan dengan manfaat proyek bagi perekonomian nasional. Terus ini mengadakan penilaian terhadap proyek untuk membantu dalam pengambilan keputusan pemberian kemudahan fasilitas. Ini tadi yang sudah saya bahas. Ini kata proyek itu sangat bermanfaat untuk perekonomian nasional, biasanya lebih gampang mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Saya dapat izin atau apa kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ini kebanyakan modul 9 ini cuma nge-review yang sebelum-sebelumnya kok. Nah, untuk penyusunan laporan Allah, laporan studi kelayakan harus komunikatif, maksudnya bisa di bisa jelas penyampaiannya ke pembaca, terus harus didokumentasi, bersifat objektif, sama harus realistik, nggak boleh bersifat subjektif ya. Terus susunannya seperti apa itu bisa dilihat di buku yang kayak kemarin saya minta tugasnya, silakan disesuaikan dengan, bisa ada contoh 1 sama contoh 2 bentuk laporan studi kelayakannya, serta disesuaikan yang mana yang cocok sama proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan.
Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan tidak? Dari modul-modul sebelumnya yuk coba dilihat sebentar modul 1 tentang apa. Modul 1 tentang apa? Ingat enggak? Ya, ruang lingkup SKB secara garis besar. Kayak apa aja yang harus dibahas di SKB. SKB itu kayak gimana? Latar belakangnya, manfaatnya apa? Itu semua di modul 1. Terus soal modul 2 dilihat dari ini kan sudah, karena kan kalau SKB sebelum kita melaksanakan proyek kan harus ada beberapa penilaian dari beberapa aspek, ya kan? Yang pertama yang di modul 2 itu tentang aspek pemasaran dan aspek pasar. Jadi kira-kira proyek kita ini layak enggak untuk didirikan, kayak gitu kan. Allah. Terus yang ketiga, modul 3 apa? Aspek teknikal. Bagaimana pelaksanaan proyek tersebut nanti, apa aja yang perlu dilaksanakan, itu kan masuk di aspek teknikal. Ingat toh? Terus apa aja, misalnya letak mesinnya atau bangunannya seperti apa aja yang diperlukan. Suara sudah mulai hilang. Terus modul 4 modul 4 aspek keuangan ya. Jadi butuh berapa dananya, terus apa aja, terus ada break even point, kapan kita bisa balik modal atau apa, investasinya seperti apa aja yang dibutuhkan, itu semua masuk ke aspek keuangan. Terus modul 5 aspek ekonomi nasional dan manfaat sosial. Jadi apakah proyek kita atau bisnis kita ini bermanfaat untuk perekonomian nasional atau enggak, bermanfaat bagi sekitar apa enggak. Tetap ada manfaat komersial, maksudnya untuk perusahaan sendiri, tapi selain untuk perusahaan juga harus dilihat manfaat untuk ekonomi nasional. Jadi tidak boleh hanya keuntungan pendirian satu usaha, tidak boleh hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk ekonomi secara nasional. Terus habis itu yang ke-6, modul 6 ya, AMDAL ya, mengenai dampak lingkungan.